Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Arianto, NPM 19411152, Prodi S1 Manajemen, kelas MNJ 19GX. Baiklah, di sini saya akan melakukan critical review film bertemakan pendidikan yang berjudul Sang Pemimpi. Sang Pemimpi merupakan sebuah film Indonesia tahun 2009 yang dimana film ini merupakan Laskar Pelangi Kedua. Sang Pemimpi adalah sebuah film yang dibuat oleh penulisnya, karya Andrea Hirata, dan film ini disutradarai oleh Riri Riza dengan produser Mira Lesmana. Sang Pemimpi diperankan oleh beberapa artis terkenal serta artis film pendatang baru asli Belitung. Hanya beberapa pemeran dari Laskar Pelangi yang dipertahankan untuk turut dalam film ini. Fikri Setiawan, Ahmad Saifullah, Azwir Fitrianto, Syandi Pranata, dan Zulfani adalah para pemeran asli Belitung. Dan berikut adalah para pemeran dalam film Sang Pemimpi. Fikri Setiawan sebagai Ikal remaja, Lukman Syardi sebagai Ikal dewasa, Zulfani memerankan Ikal kecil. Kemudian ada Randy Ahmad sebagai Arai remaja, ada Nazril Ilham atau yang sering kita dengar Ariel Noah sebagai Arai dewasa. Kemudian ada Syandi Pranata sebagai Arai kecil. Ada Azwir Fitrianto sebagai Jimron remaja, Matias Mucus sebagai Seman Said Harun atau Ayah Ikal, Rike Diah Pitaloka sebagai Ibu Ikal, Nugi sebagai Pak Balia, Landung Simatupang sebagai Pak Mustar, dan Maudi Ayunda sebagai Zaikal Nurmala. Kemudian ada Yayu Unrus sebagai Bang Rokib, dan terakhir ada Jai Wijayanto sebagai Bang Zaitun. Dalam film Sang Pemimpi, Andrea Hirata bercerita tentang kehidupannya di masa saat di Belitung pada masa SMA. Tiga tokoh utama dalam film ini adalah Ikal, Arai, dan Jimron. Ikal tidak lain adalah Andrea Hirata sendiri, sedangkan Arai adalah saudara jauhnya yang menjadi yatim piatu ketika masih kecil, karena dalam keluarganya ia adalah orang terakhir yang masih hidup dan ia pun diangkat menjadi anak oleh ayah Ikal. Jimron merupakan teman Arai dan Ikal. Ikal sangat terobsesi dengan kuda dan gagap bila sedang antusias terhadap sesuatu atau ketika gugup. Ketiganya melewati kisah persahabatan yang terjalin dari kecil hingga mereka bersekolah di SMA Negeri Manggar, SMA pertama yang berdiri di Belitung bagian timur. Demi memenuhi kebutuhan hidup, Ikal dan Arai harus bekerja sebagai kuli di pelabuhan ikan pada dini hari dan pergi ke sekolah setelahnya. Namun begitu, mereka tetap gigih belajar sehingga selalu berada dalam peringkat 5 teratas dalam 160 murid di sekolahnya. Tema yang digunakan pada film ini merupakan persahabatan dan perjuangan dalam menggapai kehidupan serta kepercayaan terhadap kekuatan sebuah mimpi atau pengharapan. Di mana latar yang digunakan pada film ini yaitu di Pulau Manggai Belitung, Ios Pasar dan dermaga pelabuhan, di gedung bioskop, di sekolah SMA Negeri Bukan Main, Terminal Bogor, dan Pulau Kalimantan. Amanat yang disampaikan dalam film Sang Pemimpi ialah jangan berhenti bermimpi. Hal ini sangat jelas pada tiap-tiap step filmnya. Film ini begitu kaya akan nilai sosial. Hal ini dibuktikan rasa setia kawan yang begitu tinggi antara tokoh Ikal dan Arai dan Jimron. Masing-masing saling mendukung dan membantu antara satu dengan yang lain dengan mewujudkan impian mereka, sekalipun hampir mencapai batas kemustahilan. Dengan didasari rasa gotong royong yang tinggi sebagai orang Belitung, dalam keadaan kekurangan pun masih dapat saling membantu satu sama lain. Nilai adat istiadat atau kebudayaan di film ini juga begitu kental terasa. Adat kebiasaan pada sekolah tradisional yang masih mengharuskan siswanya mencium tangan kepada gurunya, ataupun mata pencarian warga yang sangat keras atau kasar, yaitu sebagai kulit tambang timah, tergambar jelas di film ini sehingga menambah aura budaya yang lebih Indonesia. Alur yang digunakan pada film ini yaitu alur maju mundur, teknik kamera yang digunakan, teknik visual, yaitu teknik yang menggunakan sudut pengambilan gambar yang menekankan tentang posisi kamera berada di mana situasi tertentu dalam membidik objek. Adapun kelebihan dan kekurangan pada film ini adalah, pertama, kelebihannya cukup menarik menurut saya, dapat menyihir penonton sehingga merasakan petualangan tiga sekawan, Ikal, Arai, dan Jimron, dari mereka SMP hingga Ikal dan Arai kuliah di Prancis.
penuh haru dan keseruan. Kedua, memberi motivasi, semangat dan harapan pada penonton agar tidak patah semangat dalam menggapai impian. Kekurangan dalam film ini, menurut saya cukup banyak adegan minus dialog. Contohnya ketika Pak Guru Julia Balia yang diperankan Nugi dengan wajah bingung karena ketidakhadiran Ikal di sekolah. Kemudian ia keluar dari sekolah, mengambil sepedanya, menuntunnya, lalu berjalan beriringan dengan Pak Mustar. Lalu pergi duluan setelah keduanya saling berpandangan. Banyak juga adegan berlari-lari, berkejar-kejaran, bermenit-menit. Kedua, ada adegan yang sama seperti adegan di mana Ikal menyaksikan ayahnya pulang dari mengambil rapot Ikal dan Arai dengan mengendarai sepeda. Kemudian soundtrack lagu yang ditampilkan sedikit sekali mengiringi cerita, hanya lagu Melayu dan lagu Gigi Sang Pemimpi saja yang terdengar, padahal banyak grup musik yang membuat soundtrack untuk film ini. Pandangan terhadap film ini, film Sang Pemimpi ini sangat bagus dan cocok untuk generasi muda agar tidak mudah menyerah untuk mencapai cita-citanya. Banyak pesan moral yang terkandung di dalamnya, itu sudah sangat cukup untuk menarik penonton film di Indonesia. Saya sangat mengharapkan ada lebih banyak film-film seperti ini, karena film-film seperti ini akan meningkatkan moral anak-anak bangsa kita, bahwa kita itu bisa jika mau berusaha. Baiklah, sekian critical review dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.